Selamat pagi pemirsa, di saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi. Di pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil. Nilai omset yang disembunyikan tidak tanggung-tanggung mencapai 12,49 triliun rupiah. Modusnya pun terbilang istimewa dan cukup sistematis. Omset usaha disamarkan melalui rekening karyawan atau rekening pribadi untuk menampung transaksi penjualan ilegal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 2 Februari 2026 dengan tema Tindak Aksi Kemplang Pajak bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita memang masih sebetulnya fokus melihat kepada apa yang terjadi di pasar modal, Betul. tapi ternyata temuan PPATK ini mengejutkan juga. 12 lebih triliun itu katanya dilarikan, disembunyikan, saya tidak tahu. Tapi pertanyaannya, bagaimana ini kemudian bisa benar-benar memperbaiki kondisi perpajakan kita, Mas Tommy? Atau seperti apa pesan editorial pada pagi ini? Ya, kalau memang ini benar informasinya, tentunya ini adalah sesuatu yang perlu kita segera selesaikan. Kita tuntaskan karena kita lihat tahun lalu penerimaan pajak kita kan turun. Yeah. Dan kemudian defisit anggaran hampir menyentuh 3%. Betul. Sehingga kemudian pemerintah sekarang ini karena memang butuh anggaran besar, mencoba memperbaiki sistem perpajakan. Sekali lagi, kalau ini benar, ini tentunya sesuatu yang sangat penting untuk kita segera selesaikan. Tetapi persoalannya adalah yang membuat kita khawatir, yang tadi Leo di awal katakan, kita sedang khawatir dengan apa yang terjadi di bursa. Yeah. Dan sekarang tiba-tiba ada bom waktu seperti ini. Yang saya harapkan, ini bukannya sekedar bom waktu atau sebuah bom yang tidak jelas nanti ujungnya kemana. Klarifikasi ini menjadi sangat penting. Karena itu menurut saya pejabat negara itu ketika mengeluarkan statement harus berhati-hati. Dan kita harus sadar, Leo, kita hidup di dunia yang terbuka. Saya pengalaman 5 tahun di Singapura, Indonesia itu terlalu sering menyampaikan statement-statement yang negatif berkaitan dengan sektor ekonomi dan dunia usaha. Yang paling saya khawatirkan adalah ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat internasional bahwa di Indonesia itu semua adalah penjahat. Padahal bukan begitu kan sebetulnya? Harusnya kan bukan seperti itu. Penegakan hukum itu betul-betul harus ditujukan untuk nomor satu, memberikan deterrent effect. Supaya kemudian orang takut tidak melakukan. Kalau terjadi berulang lagi, artinya fungsi kita untuk deterrent effect itu tidak berjalan. Yang kedua adalah, yang harus kita lakukan, Leo, adalah sistem ini harus segera diperbaiki. Dan sekali lagi, kepercayaan internasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, yang saya harapkan, isu ini adalah isu yang benar-benar terjadi. Dan kemudian PPATK bisa memberikan secara jelas, secara rinci, apa yang sebetulnya terjadi, berikan masukan kepada para penegak hukum termasuk Ditjen Pajak, supaya kemudian yang di awal, persoalan pajak kita bisa terselesaikan dengan masalah ini. Tetapi kalau hanya sekedar isu, yang kemudian kita tidak pernah jelas apa sebetulnya yang terjadi, itu akan menimbulkan persepsi, wah, jangan berbisnis di Indonesia, karena semua isinya adalah sesuatu yang tidak jelas. Baik, kita akan bahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 2 Februari 2026, Tindak Aksi Kemplang Pajak. Tindak Aksi Kemplang Pajak. Di saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil. Nilai omset yang disembunyikan itu tidak tanggung-tanggung, mencapai 12,49 triliun rupiah. Modusnya pun terbilang istimewa dan cukup sistematis. Omset usaha itu disamarkan melalui rekening karyawan
atau rekening pribadi untuk menampung transaksi penjualan ilegal. Praktik jahat seperti ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Mengapa? Karena tindakan itu pasti akan memunculkan predatory pricing. Pengusaha yang tidak membayar pajak bisa menjual barang jauh lebih murah ketimbang pengusaha yang taat aturan. Akibatnya, industri yang legal dan taat pajak justru akan kalah bersaing. Dari sisi eksternal, mereka sudah dihantam oleh produk-produk impor murah yang amat mudah masuk ke pasar domestik. Dari internal, kondisi para pengusaha tekstil lokal itu makin dijungkalkan oleh ulah para pengusaha nakal tersebut. Hasilnya, seperti yang bisa kita lihat saat ini, industri tekstil satu persatu berguguran. Banyak dari mereka yang gulung tikar dan terpaksa melakukan PHK. Dengan kata lain, pelaku kejahatan pajak itu secara tidak langsung telah ikut membunuh industri nasional dan mematikan periuk nasib ribuan pekerja. Sementara itu, pemerintah yang selama ini menggelontorkan insentif untuk menolong industri, kini mesti dipusingkan dengan usaha keras menambal mega kebocoran yang justru merusak ekosistem dari dalam. Pada sudut pandang yang lain, kita juga bisa katakan bahwa ini bukan praktek kejahatan yang sepele. Di saat negara sedang mengejar penerimaan dan rasio pajak, kebocoran sebesar ini tidak bisa ditoleransi. Omset 12,49 triliun rupiah yang tidak dilaporkan itu setara dengan hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak yang sangat besar. Karena itu, temuan PPATK tersebut tak boleh berhenti sebatas laporan yang dibiarkan menumpuk di atas meja. Bukan cerita baru bila laporan hasil analis LHA PPATK sehingga tidak mendapat atensi dari penegak hukum dan menguap begitu saja tanpa tindak lanjut yang transparan. Penanganan kasus ini mesti berbeda dengan yang sudah-sudah, harus direspons dan ditindaklanjuti dengan serius dan langkah terukur. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hendaknya segera melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyelidikan. Namun, pastikan pada tindakan tersebut tidak boleh ada negosiasi bawah meja. Kita harus ingatkan betul soal itu, karena masih ditemukan di sana-sini kasus-kasus perpajakan yang berakhir melalui kesepakatan di bawah meja. Selanjutnya, bila ditemukan ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui rekening-rekening nomini yang digunakan, misalnya polisi dan kejaksaan harus masuk. Tidak sekadar untuk menindak pelaku kejahatannya, tapi juga untuk kepentingan pengejaran aset demi memulihkan kerugian negara. Sekali lagi, kasus penghindaran pajak di industri tekstil dengan modus penyembunyian omset itu adalah ujian nyata bagi integritas penegakan hukum perpajakan di era pemerintahan baru. Publik menanti taring aparat untuk memberantas sekaligus menyudahi aksi para pencoleng pajak tersebut. Membiarkan para pengemplang pajak ini bebas berkeliaran sama artinya dengan membiarkan negara dirampok dan buruh tekstil kehilangan mata pencarian. Tindak tegas sekarang sebelum industri tekstil nasional benar-benar tinggal nama. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Tamosir dan Bung Surya Pratomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, ini kalau benar terbukti, ini ngeri juga ini pengemplangan pajak ini. Menurut Ibu bagaimana? Silakan Bu. Pasti terbukti Bung Leo. Oh. Ini
rakyat di bawah ini merasa heran, kok ya nggak ada aja tindakan. Dari dulu lihat petugas pajak itu kaya-kaya, tajir-tajir, lain dengan kami ini. Nggak usah dicari-cari juga, ini pasti ada sesuatu yang membuat mereka jadi kaya begitu. Nah, di samping pengusaha-pengusaha yang di daerah ini juga kita suka dengar, alah pajak sih udah biasa, kalau dikurangi memang itu hak kita, katanya. Malah mereka bilang begitu. Nah, gitu ya? Iya, jadi sudah terbukti. Coba petugas pajak dan editor itu. Jadi ibu bertanya, apa sih kerjanya? Apakah tidak bisa menemukan? Lalu apa bedanya dengan kami yang di bawah, yang kami nggak usah nyari-nyari, udah lihat lah begitu. Tapi memang tidak punya ilmu untuk membuktikannya. Nah sekarang kita dengar juga Purbaya ini akan mengubah sistem bea cukai. Nah, kami tunggu, jangan hanya kata-katanya saja yang selalu orang bilang omdo. Sekarang buktikan, bukankah katanya kelebihan beliau itu berani untuk meminta pajak pada orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang Sri Mulyani tidak berani melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Nah ini Mas Tommy, Bu Indra bilang jangan sampai omdo katanya. Itu omdo kan omong doang. Nah ini pertanyaannya adalah apakah ini benar? Lalu kalau benar ujungnya seperti apa? Atau kalau memang ternyata tidak benar atau benar tapi tidak sebesar yang disampaikan, ini kan harus ada kejelasan juga. Bagaimana Mas? Yang pertama adalah Leo, kita sama-sama ketahui pajak itu kan distribution of wealth. Ya kan, jadi memang pajak itu menjadi sesuatu yang penting. Karena dari pajak itulah kemudian kita bisa mendistribusikan kesejahteraan. Karena itu semua orang harus patuh dan taat membayar pajak. Dan kalau semua orang punya orientasi yang sama untuk membayar pajak dengan benar, sekali lagi, karena pajak kita kan cukup besar, 30%. Jadi kalau ada keuntungan perusahaan 30% dikumpulkan, itu akan membuat negara itu punya kemampuan untuk membangun. Dari pembangunan itu membuka lapangan pekerjaan, sehingga kemungkinan banyak orang yang kemudian kesejahteraannya akan meningkat. Karena itu distribution of wealth itu adalah konteksnya bahkan lebih luas. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kasus ini sekali lagi adalah sesuatu yang benar? Karena itu sekarang, karena sudah terlanjur diungkap, sekarang harus dipetakan secara jelas. Dan kemudian dirunut siapa kemudian pelakunya. Baru kemudian penegakan hukum. Tapi sekali lagi, yang terpenting adalah jangan kemudian dari satu kasus, kemudian kita generalisasi. Seakan-akan semua pengusaha Indonesia seperti itu. Banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang patuh dalam bayar pajak. Mereka sangat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Karena itu sekali lagi, kasus perlu kita tegakkan untuk memberikan deterrent effect. Kasus perlu ditegaskan supaya kita membangun budaya hukum yang taat. Dan kemudian dengan itulah tercipta situasi level playing field di mana semua orang mempunyai apa. Tadi Bu Indra menyampaikan kan, kok saya dikenain pajak yang besar kan tidak gitu. Kan ada ketidakadilan. Keadilan itu yang harus kita tegakkan. Nah sekali lagi, mudah-mudahan apa yang terjadi, yang diungkap ini bukan hanya sekedar isu, tetapi betul-betul fakta yang jelas. Dan menurut saya sekarang yang perlu dilakukan betul-betul meneliti apa yang sebetulnya terjadi, memetakan secara benar. Tidak perlu setiap hari memberikan jumpa pers, tetapi kemudian dari penyelidikan final, ya baru kemudian diungkap, dan kemudian kalau ada orang yang memang bersalah dilakukan tindakan. Beberapa orang bertanya-tanya soal apa yang disampaikan oleh PPATK ini, Mas Tommy, karena kalau kita ingat tahun lalu atau 2 tahun lalu itu kan juga sempat diungkap waktu itu terkait dengan Kementerian Keuangan. Itu malah angkanya ratusan triliun dan sampai sekarang kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Nah, beberapa orang mengatakan PPATK ini mengatakan begini terkait dugaan di industri tekstil ini,
sebetulnya motifnya apa? Apakah memang misalnya disampaikan kepada penegak hukum tapi ternyata tidak bergerak seperti yang diharapkan atau apa? Ini berarti bola ada di PPATK, di Direktorat Jenderal Pajak atau di mana nih Mas Tom? Sekarang ini kan memang transaksi keuangan yang digital itu membuat sebetulnya sistem perbankan kita semakin kokoh dalam arti transaksi itu kan sangat jelas. PPATK itu fungsinya adalah memantau transaksi-transaksi yang tidak jelas tadi. Nah memang sekarang menjadi pertanyaan Leo, 12,5 triliun itu kan besar sekali. Dan kalau kemudian masuk ke dalam sistem perbankan, ya ketika uang masuk 100 juta, itu kan sistem perbankan sudah nyala. Sehingga ini adalah juga... Ini sampai 12 triliun ya? 12 triliun, berapa orang karyawannya? Katanya dititipin ke rekening karyawan, segala macam. Berapa besar di rekening karyawan itu? Kalau angkanya tiba-tiba profilnya itu tidak sesuai dengan pendapatannya, kan perbankan bisa melaporkan. Betul. Dan kemudian kita bisa melakukan penataan apa sebetulnya yang terjadi. Tentu ini sekali lagi kesempatan, karena bolanya sudah dilempar. Ini kesempatan untuk kita menelusuri, melakukan penyelidikan dan memberikan gambaran secara benar apa yang terjadi, dan setengah itu adalah fungsi ini adalah harus berlanjut pada sistem edukasi supaya kemudian kepatuhan dalam pembayaran pajak, kepatuhan dalam administrasi keuangan itu bisa kita tegakkan. Ini yang harus mengusut, katakanlah begitu ya Mas Tommy. Ini apakah memang langsung aparat penegak hukum atau bisa Direktorat Jenderal Pajak dulu? Karena ini kan soal pajak nih, bagaimana Mas? Kalau PPATK kan sekali lagi mereka kan memantau transaksi pada setiap warga yang ada di perbankan. Ini kan ada indikasi yang kemudian oleh PPATK dilihat sebagai sebuah kejanggalan. Penegakannya kan dilakukan oleh Dirjen Pajak atau kemudian pada kepolisian. Nah ini menurut saya sekarang harus duduk sama-sama dan semua penegak hukum harus kemudian mencari tahu, tetapi jangan ibaratnya ini harus menarik rambut di tengah tepung, jangan tepungannya berantakan. Sekali lagi karena kita sedang dihadapkan pada situasi ketidakpercayaan internasional kepada sistem ekonomi Indonesia. Jangan kemudian ditambah lagi persoalan-persoalan seperti ini, orang semakin takut untuk melihat ekonomi Indonesia dan orang semakin takut untuk investasi di Indonesia. Ini yang jangan sampai terjadi, Leo. Karena itu kejelasan dari kasus ini menjadi sangat penting untuk membuat dan memberikan confidence kepada para investor bahwa ekonomi Indonesia itu terkelola dengan baik dan berbisnis di Indonesia sesuatu yang berjalan sangat fair dan semua tindakan-tindakan yang tidak tepat atau melanggar aturan hukum itu akan ditindak. Ini menurut saya pesan sangat penting karena pada ujungnya kita harus membangun kepercayaan internasional pada ekonomi Indonesia. Pertanyaan yang paling dekat adalah seberapa cepat atau seberapa lambat pengungkapan ini bisa dilakukan. Karena konon katanya Mas Tommy, orang Indonesia itu katanya gampang lupa, begitu ada satu masalah yang lebih besar, maka masalah ini terlupakan. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, beberapa orang khawatir bahwa yang disampaikan PPATK ini akan mirip dengan yang disampaikan PPATK beberapa waktu yang lalu. Waktu itu kalau tidak salah hampir 400 triliun katanya di Kementerian Keuangan. Bahwa ini kemudian tidak ada ujungnya dan ternyata ada yang mengatakan ini jangan-jangan pengalihan isu semata. Bagaimana ini bisa diselesaikan dengan jelas, Mas Tommy? Ya, ini tanggung jawab PPATK sebagai institusi. Dan saya kira kalau saya masih berpandangan, PPATK melihat ada indikasi penggunaan uang dan melalui transaksi yang ada di sistem perbankan yang mereka pantau. Dan ini bisa jadi benar. Jadi premisnya adalah ini bisa jadi benar. Tapi sekarang pertanyaannya adalah apa sebetulnya kasus ini? Nah ini harus ditelusuri dan kemudian dibuat lebih jelas. Karena pada ujungnya saya ingin sekali lagi menekankan Leo, ekonomi itu hanya bisa berjalan baik kalau ada kepastian.
ekonomi ini akan berjalan baik kalau ada confident. Ekonomi ini akan berjalan baik kalau semua orang merasa bahwa ada peluang. Jangan sampai kemudian yang tercipta adalah hanya kehebohan tanpa orang bisa mengetahui apa duduk perkara persoalannya. Dan tidak pernah ada ujung dari semua cerita ini. Tadi Leo sudah mengatakan bahwa pernah ada kejadian dilempar bola panas, bahwa ada transaksi yang mencurigakan, tetapi tidak pernah bisa dibuktikan bahwa memang itu transaksi mencurigakan yang merugikan perekonomian Indonesia. Sekali lagi Leo, yang saya ingin ingatkan, semua informasi yang dikeluarkan itu sekarang dipantau di seluruh dunia. Apalagi melalui sosial media, semua orang bisa tahu. Dan Indonesia menurut saya membutuhkan kepastian, dan kita sedang membangun trust. Karena kalau tidak ada trust, orang tidak akan pernah bisa masuk dan mau ke Indonesia. Dan kalau kita ingin ekonomi Indonesia bertumbuh lebih tinggi, apalagi sampai 8%, kuncinya hanya satu, Leo, investasi. Investasi itu tidak akan datang dari dalam negeri, luar negeri. Kuncinya apa? Kepastian, Leo. Kalau kemudian kepastian itu tidak ada, dan kemudian penegakan hukum juga tidak jelas, itu akan membuat orang takut untuk masuk Indonesia. Dan kita sekarang sedang diingatkan bahwa ada potensi orang dengan mendowngrade Indonesia, ekonomi Indonesia, orang akan semakin ragu-ragu masuk ke Indonesia. Kita ingat, Leo, perjuangan kita untuk membawa Indonesia masuk ke dalam investment grade, itu kan perjuangan panjang. Betul. Kalau kemudian untuk merusaknya, Leo, sekejap. Sama dengan kita merawat pohon. Menanam pohon itu membutuhkan waktu. Tetapi memotongnya hanya membutuhkan detik untuk memotongnya. Nah, ini sekali lagi, pesan ini, Leo, yang menjadi sangat penting, dan saya berharap dan masih berpandangan PPATK berdasarkan informasi yang mereka dapatkan melihat ada kejanggalan dalam transaksi. Tetapi sekali lagi ini harus dituntaskan, diperjelas, supaya kemudian kepada masyarakat dalam negeri maupun internasional, orang makin paham bahwa Indonesia itu mengarah ke dalam tata kelola yang lebih baik. Kita tunggu berarti kejelasan soal ini. Mas Tommy, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, membiarkan para pengemplang pajak bebas berkeliaran sama artinya dengan membiarkan negara dirampok dan buruh tekstil kehilangan mata pencarian. Tindak tegas sebelum industri tekstil nasional benar-benar hanya tinggal nama. Saya Leonard Sambusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.